在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pemilik Yao dan Old Yan di samping terkejut setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiao Yan, mereka segera tenggelam dalam pikirannya. Joy melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati dua orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak, namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua, sepertinya mereka tidak sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Xiao Yan menoleh dan bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun informasi mengenai air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Selama perjalanan mereka, tanpa diduga, mereka mungkin bisa mempelajari sesuatu setelah mereka tiba di sini. Menurut apa yang aku tahu, ada sejenis pohon kuno misterius di dalam gunung yang berpenduduk jarang. Itu dinamai pohon kuno Bodhisattva. Rimpang pohon ini, yang terkubur jauh di bawah tanah, secara bertahap akan membentuk benda tebal berbentuk hati yang akan memiliki efek misterius. Ini perlahan menggumpal selama bertahun-tahun, makanya, ada orang yang menyebutnya hati Bodhisattva. Namun, biasanya berbicara, itu akan membutuhkan akumulasi lebih dari 1000 tahun untuk pohon kuno Bodhisattva untuk membentuk hati Bodhisattva. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah benda misterius yang disekresikan dari permukaan hati Bodhisattva ini. Yan tua akhirnya berbicara setelah merenung beberapa saat. Mata Xiao Yan sedikit cerah saat mendengar ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi apapun yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika air liur transformasi tubuh Bodhisattva dikonsumsi, ia memiliki efek mengubah tubuh dan meningkatkan kondisi tubuh seseorang. Itu sangat misterius untuk hati Bodhisattva. Ia mampu secara bertahap menggantikan hati di dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika jantungnya mengalami pukulan yang fatal. Terlebih lagi, kekuatan yang dapat diberikan oleh hati Bodhisattva ini kepada seseorang jauh melebihi jantung orang tersebut sebelumnya. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa item ini mampu berulang kali menyehatkan jiwa seseorang dan secara bertahap memperkuatnya. Oleh karena itu, benda ini memiliki daya pikat yang sulit ditolak oleh setiap alkemis. Suara Old Yan sedikit memanas saat dia berbicara. Jelas, dia merasakan ketertarikan pada apa yang disebut hati Bodhisattva ini. Mengganti hati seseorang, memperkuat jiwa seseorang. Xiao Yan tanpa sadar merasakan mulutnya mengering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa. Meskipun dia tenang, hati Bodhisattva ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis. Prestasi masa depan seorang alkemis sebagian besar ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Biasanya, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih kokoh dan lebih kuat ketika seseorang meningkatkan levelnya. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, rohnya akan tetap tenang selama waktu biasa dan tidak akan diperkuat bahkan sedikit pun. Alasan Xiao Yan dapat memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena jiwanya sedikit lebih kuat dari orang biasa sejak dia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang bersembunyi di dalam ring, tidak akan mengungkapkan dirinya di kota Wutan. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat Xiao Yan dari tuan muda yang tidak berguna dari sebuah klan kecil menjadi orang yang benar-benar kuat yang telah mengejutkan dan mengagumi sebuah kerajaan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa pencapaian Xiao Yan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukanlah omong kosong. Namun, hati Bodhisattva ini sebenarnya memiliki jenis makanan dan efek penguatan jiwa seperti ini. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang mendapatkannya kemungkinan akan mengumpulkan pencapaian yang tak terukur di masa depan. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak ragu. Ada jenius yang lahir alami dan ada jenius yang didapat. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari hati Bodhisattva mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan.
Dulu saya telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu yang mengatakan bahwa pernah ada seorang elit doseng yang dikenal sebagai putih untuk kata bodhisattva. Ribuan tahun yang lalu, orang elit doseng ini telah menelan hati bodhisattva Keke, tetapi diriku yang dulu tidak tahu apakah ini benar. Setelah semua era itu terlalu lama, Yan Tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Doseng, benda itu terlalu jauh. Ada desas-desus bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan besar semacam itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Xiao Yan mengeluarkan desahan, tes-tes, dari mulutnya, namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa objek spiritual alami dapat benar-benar memungkinkan seseorang mencapai kelas doseng. Kelas itu adalah sesuatu yang seseorang tidak dapat bergantung pada objek eksternal untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan orang hanyalah mengandalkan keberuntungan dan potensi. Dengan cara ini, hati bodhisattva ini dapat dianggap sebagai objek misterius. Pemilik Yao menghela nafas dan tersenyum lembut. Meskipun dia telah mendengar tentang hati bodhisattva, dia tidak tahu tentang detail yang dibicarakan oleh Yan Tua. Apakah Old Yan tahu di mana pohon bodhisattva ini? Xiao Yan perlahan pulih dan menanyakan pertanyaan lain. Keke, Mr. Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Pohon kuno bodhisattva ini mungkin bisa dianggap sebagai keberadaan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh benua Doki. Kemungkinan aku yang dulu tidak akan hidup sampai hari ini jika aku menyadarinya. Yan Tua tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiao Yan juga agak malu saat mendengar tanggapan Old Yan. Dia memang sedikit terburu-buru dalam menanyakan hal ini. Lupakan pihak lain yang tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia tahu, bagaimana mungkin dia mengungkapkan rahasia yang bisa dianggap tak ternilai ini. Dari kelihatannya, sulit untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan menghela nafas agak menyesal. Jika hanya air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan. Yan Tua tertawa ketika mendengar ini. Apa maksud Old Yan? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil merasa kaget. Keke, jangan salah paham, toko obat 1000 kita pasti tidak akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, saya telah mendengar kebetulan ada item dalam lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini. Yan Tua tersenyum saat dia berbicara dengan samar. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari mata Xiao Yan dan dokter peri kecil ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak disangka bahwa hal yang tidak dapat mereka temukan untuk waktu yang lama benar-benar muncul di tempat ini. Mereka memang benar datang ke kota Kaisar Hitam ini. Berita ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui beberapa saluran dan seharusnya benar. Namun, sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dari pelelangan. Yan Tua menyuarakan pikirannya. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisattva jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisattva, masih banyak golongan dan ahli yang mendambakannya. Ini karena ada rumor yang mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisattva, seseorang akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisattva. Hati bodhisattva, sok muncul di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan keningnya dan berkata, jangan katakan padaku bahwa seseorang dapat memperoleh informasi dari hati bodhisattva hanya dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi yang berhubungan dengan hati bodhisattva itu benar, daya pikat seorang doseng terlalu menakutkan, bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 peluang, kemungkinan itu akan menarik banyak mata iri. Keke, ini adalah sesuatu yang diriku yang dulu tidak yakin. Saya tidak dapat memastikan apakah informasi ini benar. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh Black Emperor Sekte untuk mengiklankan pelelangan mereka. Saya yang dulu telah melihat banyak taktik seperti itu. Yan Tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk, taktik lelang ini sangat umum. Namun, terlepas dari apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva itu terkait dengan hati bodhisattva, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Yan Tua, terima kasih banyak karena telah memberitahuku ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan berbicara dengan senyum sopan.
dia membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Apa yang Tuan Yan katakan? Anda telah menderita kerugian dengan menggunakan pil roh Dou untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini, perlakukan ini sebagai penggantian tambahan. Yan Tua tersenyum saat dia menjawab, dia cukup puas dengan sikap sopan Xiao Yan. Anak-anak muda saat ini sangat angkuh begitu mereka memiliki kekuatan, kesan yang diberikan Xiao Yan padanya cukup bagus, jika tidak, mengingat karakternya, dia tidak akan berminat untuk mengungkapkan begitu banyak informasi rahasia. Informasi ini cukup untuk menebus 1 pil roh Dou. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, percakapan dengan Yan Tua ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang hati Bodhisattva yang misterius. Pentingnya informasi ini tidak kalah dengan pil roh Dou di mata Xiao Yan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani hari ini dan akan pergi. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang dan merepotkan kalian berdua lagi. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan pemilik Yao. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sementara Little Fairy Doctor dan Ziyan mengikuti dari belakang. Tuan Yan, Anda harus berhati-hati terhadap Kisan itu jika Anda ingin tinggal di kota. Pemilik Yao tiba-tiba berbicara ketika Xiao Yan hendak menuruni tangga. Terima kasih atas pengingatmu. Xiao Yan menghentikan langkahnya, melambai ke mereka berdua dan tertawa. Dia perlahan menuruni tangga dan menghilang dari pandangan pemilik Yao dan Yan Tua. Oul Tian perlahan menarik pandangannya setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki ketertarikan yang besar terhadap air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik dengan hal ini. 2 kata sederhana itu, doseng, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meski orang ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Lagi pula, gadis kecil berambut ungu dan wanita berpakaian putih di sampingnya juga bukanlah orang biasa. Metode Qi yang saya latih sangat sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak kalah dengan Tuan Yan ini. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dengan senyum lembut. Dia mungkin benar-benar bisa berhasil mendapatkannya.